sarana untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Memilih metode yang tepat harus mempertimbangkan tujuan, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran, serta metode yang efektif yang berlandaskan nilai Islam, humanis, aktif, dan mampu membentuk akhlak mulia. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dan saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Fajar. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada rekan-rekan seperjuangan mata kuliah filsafat pendidikan untuk bertanya 2 orang saja. Silakan kepada Halo, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Oh, saya aja lah bertanya, Pak ya. Moderator saya sendiri. Nah, kepada Bapak Ahmad Fajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, tepat nggak metode agama Islam, metode yang diajarkan dalam agama Islam selalu muluk-muluk metode ceramah? Padahal ini bolak-balik tatap 2 mata saja karena ada sopan santunnya di situ, akhlak. Cocok nggak gitu kira-kira? Menurut pendapat Bapak aja, pendapat Bapak, metode ceramah aja. Kalau kita yang Islam ini, nah, mungkin di sekolah berbeda dengan metode kita ceramah umum. Dianggap udah paham lah itu ya kan. Cuma ngulang-ngulang aja. Tepat nggak itu metode ceramah itu Pak? Kira-kira. Terima kasih. Baik, saya terima kasih sendiri. Pak. Kepada yang lain, satu lagi. Izin Pak mau tanya, boleh? Iya, kepada Ibu Namira. Untuk metode pembelajaran tadi yang Pak Ahmad sampaikan, mengenai anak-anak yang gampang jenuh di proses pembelajaran, Pak. Menurut Bapak, metode apa yang cocok digunakan pada anak yang mereka cepat sekali jenuh saat proses pembelajaran? Sehingga ketika kita menggunakan metode tersebut, si anak jadi lebih aktif dalam menanggapi pembelajaran. Begitu. Ya, saya ulangi ya Bu ya. Kadang kita anak-anak kan jenuh. Pertanyaannya, metode apa yang tepat agar anak itu lebih aktif gitu Pak. Oke, disimpan dulu pertanyaannya Pak ya. Baru nanti Bapak sele-sele dulu untuk diskusi kita menjawab pertanyaan kita di perkuliahan ini. Kepada Ibu Purnama, dipersilakan untuk pertanyaan dari Bapak Andrianto, antara pesantren salaf dengan pesantren modern, pendekatan kurikulum apa untuk mempengaruhi tujuan pendidikan? Silakan Bu. Oke, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Pak Aan. Bagaimana pendekatan kurikulum untuk atau memajukan tujuan kurikulum pendidikan Islam di pesantren salaf dengan pesantren modern? Kalau pesantren salaf itu kan dia mendalami tentang keislaman itu gitu, karena dia kan tradisional, hanya gimana ya, dia mendalamin terbatas tentang keislaman itu aja, tradisi keislaman gitu. Tapi kalau misalnya di pesantren modern itu dia memajukan tujuan kurikulum itu yang memungkinkan anak pesantrinya itu bisa berperan aktif di di masyarakat di zaman modern sekarang gitu. Tapi tidak juga meninggalkan keislamannya gitu. Sehingga kedua pesantren ini memerlukan atau membutuhkan umat yang beragam gitu, karena kan berbeda-beda yang karena
zaman modern sekarang ini kan makin zaman makin maju, makanya pesantren modern itu terus menggali supaya santrinya itu tidak ketinggalan zaman. Di situ saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Yus Amri. Iya, Ya, bagaimana kurikulum Islam. identitas keislamannya? Ya, Kurikulum pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar sarana keilmuan, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk jati diri Muslim, gitu Pak. Agar jati diri Muslim itu tidak tergerus oleh tantangan, tidak tergerus di zaman modern sekarang gitu. Pak. ya. Terima kasih Bu. Mungkin teman-teman yang lain untuk menambahkan jawaban Ibu Purnama, karena itulah diskusi kita, kemampuan kita. Kita kan belajar sama-samanya di sini. Iya, karena Tidak ada yang paling pintar di antara kita. Tidak ada juga yang paling bodoh di sini. Kita diskusi. Oke. Selanjutnya, kalau mau nambahin nanti kepada teman-teman sekalian ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Ahmad Fajar untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Pertanyaan saya dan pertanyaan dari Ibu Namira. Terima kasih. Kepada Bapak Ahmad, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kusdil selaku moderator. Dengar suara saya, Pak? Dengar. Alhamdulillah, jika memang dengar. Pertanyaan dari Pak Kusdil tadi, singkatnya yaitu, apakah metode ceramah itu relevan? Khususnya dalam materi kali ini, yaitu dalam filsafat pendidikan Islam dan di era sekarang ini. Berikan alasannya, begitu ya Pak ya? Iya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu aja, sama aja kadang-kadang. Karena tidak kita pungkiri, kita juga sudah mengetahui, ini hanya mengulang kaji kan begitu Pak. Jadi metode ceramah ini memang masih sangat relevan, hanya saja dengan syarat menggunakannya harus dengan kontekstual, interaktif, dan tidak menjadi satu-satunya metode gitu dalam belajar mengajar. Jadi ada catatan jika menggunakan metode ceramah ini kurang cocok untuk anak yang visual, gitu Pak. Apalagi di generasi sekarang ini cenderung yang aktif bergerak dan visual gitulah. Jadi kesimpulannya memang dengan metode ceramah ini masih relevan, hanya saja dari kita pribadinya harus mengembangkan bagaimana cara kita untuk memberikan ataupun menjelaskan suatu pembelajaran tersebut secara kontekstual maupun interaktif. Bisa juga dengan menggunakan PBL itu berbasis apa namanya itu? Kalau PBL learning. Masalah. Pecahan masalah. Problem learning. Bisa juga metode outdoor learning kan. Oh iya. Kan media sumber media sekarang zaman digitalisasi. Nah itulah. Jadi begitu masih relevan, hanya saja itu tidak menjadi patokan metode secara khusus gitu Pak. Ya. Di samping itu pasti adanya tanya jawab gitu kan Pak, diskusi gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Namira Pak. Jadi apa yang tepat?